Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar saudara sekalian? Semoga selalu sehat dimanapun saudara sekalian berada. Di tengah pandemi COVID-19 ini semoga selalu tetap menjaga kesehatan dan juga protokol kesehatan, ya, mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Tetap jaga nutrisi, juga olahraga selalu. Pada kesempatan kali ini, ya, kita akan coba melanjutkan materi di ACM 500. Kalau kemarin kita udah membahas terkait dengan di video sebelumnya atau di video tutorial sebelumnya kita membahas master data, kemudian basic programming itu seperti apa, ada prosesnya, kemudian apa yang harus dilakukan sebelumnya. Kemarin kita udah PO, nah kita akan melakukan langkah atau membahas materi sebelum adanya PO itu ada apa aja. Nah, kemarin di siklus pengadaan barang di perusahaan, setelah kita mengetahui permintaan kita atau kebutuhan perusahaan itu apa dari divisi internal kita, ya, kemudian kita akan, atau di divisi pengadaan perusahaan akan melihat source dari mana aja kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Nah, salah satunya adalah dengan pengadaan barang. Nah, sebelum adanya pengadaan barang atau PO, sebelum adanya itu transaksi PO itu, ada langkah sebelumnya yang kita akan coba bahas di sini, yaitu procurement of stock material. Jadi kalau di sini kita akan bahas dulu stok material, stok barang yang digunakan untuk operasional atau langsung diproduksi atau untuk operasional langsung lah di perusahaan inti. Ya, jadi tidak barang habis pakai, tapi barang yang digunakan untuk produksi kembali atau untuk operasional di perusahaan. Nah, salah satunya kita akan membahas langkah, yaitu adalah request for quotation (RFQ) dan quotation-nya itu sendiri. Ini ibaratnya seperti ini, kalau di perusahaan kita ada permintaan atau pengadaan barang, nah kita itu seolah-olah nanti ini simulasinya adalah di SAP itu kita akan meminta penawaran kepada vendor. Ya, penawaran itu dari mana? Dari permintaan kita. Jadi perusahaan menerbitkan surat, ya, namanya request for quotation, permintaan penawaran untuk pengadaan. Jadi contoh kalau di STKPN membutuhkan komputer gitu kan. Nah, jadi kita nanti di divisi pengadaan barang itu akan menerbitkan surat, ya, mengirim surat kepada vendor-vendor. Bisa tender, bisa vendor yang sudah kita langganan, ya, atau sudah ada kerjasama dengan kita. Nah, dari permintaan penawaran itu nanti sesuai dengan yang diminta, spesifikasi, jumlahnya, ya, mereknya seperti apa, berapa inch, kalau komputer, ya, berapa prosesornya apa, dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita akan coba lihat lagi, dari vendor itu sudah mengirimkan penawaran ke kita. Jadi kalau sudah ada penawaran berarti quotation. Jadi sebelumnya ada RFQ, request for quotation-nya, permintaan penawaran dari internal perusahaan, dan penawaran itu dikirimkan ke vendor. Vendornya itu bisa vendor yang baru atau vendor yang sudah langganan atau kerjasama dengan kita atau dengan perusahaan. Kemudian seolah-olah mereka menanggapi, mereka akan mengirimkan, ya, mereka akan mengirimkan penawaran kepada kita, harganya, kemudian spesifikasinya sesuai yang kita minta. Kemudian tugas kita, tugas perusahaan, ya, ini, ya, tugas divisi pengadaan perusahaan adalah menyeleksi dari vendor yang sudah masuk itu atau penawaran yang sudah masuk itu mana yang terbaik, bisa yang termurah, bisa yang terbaik, atau yang intinya apapun itulah. Intinya adalah kebijakan semua diserahkan ke perusahaan untuk memilih vendor mana. Jadi di SAP itu akan memilihkan nanti yang bisa difilter dari harga termurah yang mana dari spesifikasi yang ada. Seperti itu, ya, kita akan bahas itu. Bisa jadi nanti ada 2 part video. Part pertama kita akan membahas sampai, mungkin nggak selesai sampai ke invoice, ya. Kita akan selesaikan dulu dokumen penawarannya. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya adalah untuk menyeleksi dan juga melanjutkan ke PO. Jadi ada yang ditolak, pasti ada yang diterima, ya, karena ada seleksi di sini. Karena tugas divisi pengadaan adalah menyeleksi yang terbaik, bisa termurah, dan bisa vendor yang kualitasnya bagus. Mungkin seperti itu pengantarnya untuk materi hari ini. Kita lanjutkan dulu. Seperti biasa kita akan bahas konsepnya dulu, kemudian kita baru masuk ke simulasi SAP-nya. Mungkin seperti itu pengantar dari saya. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk membahas konsepnya. Oke, di sesi pertama ini kita akan membahas konsepnya. Kita kembali mereview procurement cycle yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau kemarin kita udah membahas master data, kemudian order processing, ya, PO, MIGO, MIRO, seperti itu. Nah, hari ini di procurement of stock material itu barang yang digunakan untuk memproduksi atau untuk operasional di perusahaan. Nah, kita akan coba, setelah tahu, kita akan melakukan atau membahas transaksi atau kegiatan yang diadakan sebelum adanya order processing itu. Ya, kalau kemarin kita contoh nih, ya, kita nanti akan berada di sini, daerah sini, ya, di vendor selection atau determination of source of supply di sini. Nah, kalau kemarin kita udah membahas contoh nih, di order processing sudah, kemudian MIGO juga sudah, book receipt, ya,
kemudian invoice verification juga sudah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba lihat dari sini. Kita akan ada 2 dokumen yang akan kita buat hari ini, yaitu adalah LFP sama quotation. Nah, kenapa ada 2? Karena di sini yang pertama adalah kita akan tentukan dulu, ya. Seumpama kita udah tahu nih, kita udah tahu permintaan kita apa, kemudian lanjut kita buatkan request for quotation-nya. Permintaan penawaran pengadaan. Jadi permintaan penawaran ini kita kirimkan ke vendor, bisa tender. Tender itu maksudnya kan kita buka untuk umum, siapapun vendor boleh memasukkan penawaran ke kita. Seumpama STKPN akan mengadakan komputer 50 gitu ya. Nah, setelah itu dia akan atau STKPN akan mengirimkan surat ke vendor-vendor yang sudah langganan atau sudah rutin kita kerjasama atau memang dibuka untuk umum bebas, yaitu kebijakan perusahaan. Seumpama kita udah punya ini ya, udah punya vendor langganan ya, seumpama ada ELS, ini bukan promosi tapi contoh aja yang saudara bisa menganalogikan ASC atau komputer contoh. Ya, 3 ya, 1, 2, 3. Mintanya adalah 50 komputer ya, spek sekian itulah ya. Ada prosesor, ada monitor ya, ada memori, harddisknya berapa dan lain sebagainya ya. Langkah pertama nanti kita akan membuat namanya dokumen request for quotation, permintaan penawaran. Jadi STKPN akan mengirimkan ke sini, ke ELS dikirimkan, ASC dikirimkan, komputer dikirimkan. Woi ELS, STKPN mau pengadaan 50 komputer, kirimkan penawaranmu ke sini. Oh ya, ASC komputer juga seperti itu. Ya, kita akan buat dokumen itu. Ya. Nah, berarti kalau nanti kita di sini ada 3, ada ELS, ASC, komputer, berarti ada 3 dokumen yang akan terbentuk. 3 nomor dokumen. Ya. 1, 2, 3 akan ada 3 dokumen. Jadi ya berarti ada 3 kali save ya, 3 kali membentuk, 3 kali meng-create ya. 1 surat untuk ELS ya, 1 untuk ASC, 1 untuk komputer. Jadi 3 nomor yang berbeda. Ya 3 kali RFQ. Ya, jadi 3 kali, ingat-ingat ya, 3 kali save, 3 kali dapat nomor dokumen. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita tahu, sudah kita kirimkan, seolah-olah mereka sudah menerima suratnya, sudah menerima request for quotation dari kita, permintaan penawaran dari kita, kemudian mereka akan merespon untuk mengirimkan. Ya, mengirimkan apa? Mengirimkan penawaran. Ingat ya, request for quotation berarti masih permintaan penawaran dari STKPN ke vendor-vendor yang ada ini. Kemudian setelah mereka merespon, mereka akan mengirimkan quotation, penawaran ke kita. Ini loh, 50 komputer dengan spek sekian, harganya sekian. Begitu juga dengan vendor-vendor yang lain. Sehingga tugas dari pengadaan barang, divisi pengadaan barang itu adalah menyeleksi. Ya, menyeleksi dari ketiga vendor itu mana yang terbaik. Kan gitu. Ya, bisa dari harganya, bisa dari kualitas, bisa dari faktor yang lain-lain, pengiriman dan yang lain-lain, ada diskon atau enggak ya, kemudian bisa dicicil atau bisa harus cash dan lain sebagainya. Intinya adalah ya perusahaan harus menentukan sendiri kebijakannya gimana untuk memilih vendor itu ya. Karena di sini diseleksi berarti nanti ada yang diterima, ada yang ditolak. Ada yang ditolak. Diterima berarti dilanjutkan ke PO, yang ditolak berarti dikirimkan surat penolakan atau rejection letter. Nah, berarti yang dipilih hanya satu aja, contoh gitu kan nanti ya, nanti mana yang termurah, contoh gitu kan, kita lihat yang termurah aja. Nah, nanti dipilih ya, mana yang termurah dilanjutkan ke PO. Yang tidak terpilih ya kita buatkan surat penolakan. Intinya ya, materi hari ini adalah itu. Kalau sudah sampai PO ya udah dilanjutkan kan ke order monitoring, kemudian Migo, kemudian Miro, ya selesai ini ya. Jadi kita akan melakukan proses ini dulu, 1, kemudian 2 quotation-nya ya. Yang satu adalah mengirim surat, mengirim permintaan penawaran. Yang kedua adalah maintain quotation. Berarti kita akan maintain itu maksudnya gimana ya, kita akan melihat gimana caranya kita bisa lihat harganya, kualitasnya, kita inputkan ya, kita inputkan ke
sistem kita, sehingga kita bisa ketahui harga yang termurah yang mana, kualitas yang terbaik yang mana, sehingga kita bisa menentukan mana yang diterima, mana yang ditolak. Gitu ya. Itu untuk materi yang terkait dengan procurement of stock material. Jadi ada RFP, ada quotation, dilanjutkan ke PO, MIGO sama MIRO. Sebelum itu nanti kita akan belajar namanya entry age yang ini. Ya, intinya adalah kita akan melakukan copy material. Ya, ibaratnya seperti ini, saya berikan ilustrasi. Sebelum kita ke RFP sama ini ya, ke quotation ya. Jadi seumpama kita perusahaan itu mempunyai dua plan. Ya, plan 1000 sama plan 1200 ya. Seumpama dia perusahaan punya dua pabrik. Pabrik pertama kodenya 1000, pabrik kedua kodenya 1200. Nah, ini sama-sama memiliki material yang sama. Contoh, kemarin kita udah membuat material T strip M500 YB pagar-pagar. Material ini akan dipakai di dua plan yang berbeda, tetapi di satu company code yang sama. Ya, contoh nih, biar saudara punya ilustrasi yang mudah. Ada Astra. Di sini ada plan yang pertama, contoh aja nih, Astra Daihatsu sama Astra Honda. Kan gitu. Ya, seumpama ada spare part yang sama, material TM sekian-sekian. Ya. Di plan yang ini sama di plan yang ini Honda. Nah, jadi gini, kalau satu holding company yang sama, satu klien yang sama, itu dimungkinkan untuk mengcopy materialnya. Jadi tidak membuat atau redundant, tidak membuat dua kali materialnya. Material yang sama, spare part nih, contoh nih, spare part yang sama, kode ini bisa dipakai di plan 1000 ataupun di plan 1200. Spare part yang sama bisa dipakai di Astra Daihatsu, bisa dipakai di Astra Honda dengan kode yang sama. Jadi secara sistem kita bisa membuat hanya sekali aja. Sekali kita membuat, kemarin yang di master data ya, T-strip M500 YB ini, kemudian kita copy namanya. Copy material, tidak usah membuat lagi, tinggal di copy aja nanti ke plan yang berikutnya atau 1200. Namanya di SAP adalah untuk mengcopy material ini adalah entry age ini. Nanti kita akan coba simulasikan ya, Nah, link secara konsep seperti itu dulu, karena nanti akan kita bahas lebih lanjutnya adalah di RFP-nya ya, RFP sama di quotation-nya ya. Di entry age ini cukup gampang dan cukup cukup mudah, simple ya untuk membuatnya. Intinya adalah kita akan mengcopy material yang sudah kita buat sebelumnya dari plan 1000 ke plan 1200. Ini kalau di modul ini masuk di exercise 9 ya, atau di solution 9. Nah, nanti bisa dilihat di modulnya, dibuka ya, kemudian kita coba cermati bersama-sama. Oke, di sesi pertama ini kita akan coba mensimulasikan copy material dulu ya, gimana caranya untuk mengcopy material. Oke, kita masuk ke SAP-nya sekarang. Oke, sebelum kita lebih lanjut untuk membahas di request for quotation sama quotation ya, penawaran, kita akan coba simulasikan dulu gimana caranya untuk mengcopy material ya, entry age. Nah, di sini kita akan mencoba copy material dari plan lain ya. Contoh, kita punya plan 1 kodenya adalah 1000, kemudian kita punya plan 2 kodenya adalah 1200 dengan materialnya adalah T-strip M500 YB pagar-pagar. Material yang kita gunakan kemarin masih serial, jadi yang kemarin mengerjakan dicek lagi print screen-nya, kemudian materialnya apa ya, kodenya apa. Bisa, karena kemarin ada yang pakai B, ada yang enggak. Nah, dia harusnya pakai B, makanya batch kita di kelas kita harus disesuaikan. Kemudian gimana caranya kita untuk mengcopy, jadi kita tidak membuat dua kali ini ya. Dari sini kita copy ke plan kedua 1200 seperti yang ada di
modul saudara sekalian ya. Di modul ini saudara di exercise 9 atau di exercise atau solution 9 kita akan mengcopy material ini dari plan 1000 ke 1200 ya dengan tiketnya MM01 ya. Kita udah lakukan ke SAP-nya, tinggal masuk ke tiket MM01, kemudian kita masukkan materialnya. Yang kedua adalah kita copy from material di sini. Nah ini ya, tanpa mengisi apapun tinggal di enter aja. Kemudian ini hanya konfirmasi aja kalau warna kuning. Material type from material and industry mechanical engineering copied from master record. Jadi memang ini kita akan mau copy. Kita mau copy apa aja di purchasing. Kita sesuaikan ya, purchasing, kemudian general plan data storage 1, kemudian financial accounting. Nah, bagus 3 berarti ya, 3 yang kita copy. Setelah itu kita enter. Nah, di plan 1000 kita isi ya, plan 1200 kita copy dari plan 1000. Nah, gini ya, kita akan membuat material ini di plan 1200, kita copy dari plan 1000 karena sebelumnya kita udah buat di plan 1000. Ini kita udah buat yang minggu lalu. Nah, kita mau copy material ini tanpa buat lagi ke plan yang kedua ya. Storage location-nya sama 01, yang ini juga 01. Nah, seperti ini. Kemudian yang valuation type-nya dikosongkan aja, yang ini juga dikosongkan, kemudian di enter. Nah, kemudian apa yang dilakukan ya, setelah itu save ya, tinggal di enter aja, enter sampai ketemu di counting 1. Nah, udah seperti ini. Berarti kita udah mengcopy material yang sebelumnya 1000. Nah, ini ya tandanya ya, kita udah ada di plan 1200. Tinggal di save aja. Udah, caranya seperti itu. Jadi nanti pada saat nanti di ujian atau di praktikum ya, atau di latihan, kalau semua saudara diminta untuk membuat di plan 1200 ya, tinggal di copy aja dari plan 1000 ke 1200. Caranya seperti apa tadi ya, di MM01 tinggal di copy ya, kemudian kita bisa lihat untuk meyakinkan kembali, kita bisa lihat di MM03 display material ya, display material, kita enter, kita pengen lihat basic data purchasing accounting 1 ya, di plan 1200 sudah ada atau belum kan? Nah, sudah ada. Nah, kita pengen lihat lagi MM03 plan 1000 ya, kita pengen lihat basic data 1 purchasing accounting 1 di plan 1000, kita enter, ada juga ya. Jadi kita udah create ya, tinggal seperti itu, tinggal tidak membuat dari awal lagi. Nah, itu untuk melakukan copy material ya, clear ya. Nah, kita lanjut ke request for quotation. Nah, gimana cara untuk melakukan RFQ ini? Di RFQ ini, kalau di modul, lihat ya, di modul itu saudara, saya lihat dulu, harusnya solution 10 ya, di solution 10. Solution 10 ini saya akan tuliskan dulu simulasinya. Kita itu akan melakukan permintaan penawaran. Materialnya adalah ini yang nanti disesuaikan ya, saya akan lihat di modul dulu. Materialnya adalah T-strip M 500B patch kita ya, pagar-pagar. Lihat ya, materialnya ini ya. Kita akan melakukan pengadaan material ini ke 3 vendor. Vendor pertama adalah T-strip K, di modul ada ya, T-strip K 500 AB pagar-pagar. Ini tidak ada spasi. Kemudian vendor keduanya adalah, saya cek. Ini vendor pertamanya, vendor yang 1x2 kali pakai 1980 kodenya ya. Ini vendor pertama, vendor kedua, vendor ketiganya SK 500 BB.
Ini dari mana? Lihat di modul. Nah, ini vendor pertama 1950, vendor kedua TK500AA, vendor ketiga TK500WB. Ya, kita itu akan mengirimkan permintaan penawaran ke 3 vendor ini. Ya, berarti nanti kita akan melakukan 3 kali save. Ya, 3 kali mendapatkan nomor dokumen. Nah, ini ya dokumennya. Ingat ya, dia tiap vendor dia memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Ya, dia punya gross price, dia punya diskon, dia punya freight ya, pengiriman ya, kemudian gimana dia untuk pengirimannya berapa hari, berapa minggu gitu kan. Dia punya pengiriman sendiri tanpa ada kurir ya. Jadi ada kode-kodenya PB00 untuk gross price, diskon untuk RA01 dan seterusnya. Jadi tiap vendor ini memiliki spesifikasi dan juga penawaran masing-masing. Nah, tugas kita nanti akan gimana caranya untuk bisa menyeleksi atau mengcompare dari vendor 1, 2, 3 ini mana yang termurah ya, karena kita akan lihat dari harganya nanti. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke langkah pertamanya ya, create RFQ dengan tiketnya adalah ME41. Saya tuliskan ya, yang kita lakukan adalah create RFQ. Satu tiketnya adalah ME41. Kita masuk ke sini ME41. Ya, setelah itu kita diminta untuk mengisi RFQ type-nya, RFQ date-nya tanggal hari ini dan sesuai ya. Kemudian quotation deadline-nya hari ini plus 2 minggu. Ini caranya, hari ini plus 2 minggu, langsung ditulis, langsung dijumlahkan aja. Hari ini tanggal 20 tambah 2 minggu seperti ini. Ya, dari tambah 2 minggu tadi, 3 dari tanggal 20, 27. Kemudian apalagi purchasing organization 1000, purchasing grupnya T pagar-pagar usia 00, delivery date-nya hari ini plus 1 bulan, hari ini plus 1 bulan dari tanggal 20 bulan November. Kemudian di plannya dikosongkan aja. Jadi seperti ini. Kalau di modul juga di sini ada, saya menggunakan modul yang cetak. Entry continue. Berarti input data sesuai modul. Ya, enter. Nah, collective number sekarang. Nah, untuk bisa meng-compare, ingat ya, ini harus disesuaikan. Collective number. Kalau di modul adalah GR pagar-pagar langsung ya. Nah, kalau di sini kita tambahkan kelas kita biar tidak nabrak dengan kelas yang lain. GRB pagar-pagar, ingat ya. Nanti collective numbernya GRB pagar-pagar, jangan sampai lewat. Collective number di sini GRB pagar. Ini ya. GRB pada mastery. Setelah enter tadi masukkan collective numbernya. Ini saya garis bawahi, kita buat untuk bisa dicermati ya. Kalau di modul adalah GR pagar-pagar langsung. Nah, untuk di kelas kita tambahkan B gitu. Kemudian kita enter aja. Nah, 5 enter. Nah, tinggal kita masukkan materialnya ya. Materialnya adalah T-strip M500 DB. Saya kosong-kosong. Kita akan melakukan request for quotation 100 unit ya. Ya. 100 unit ketiga vendor ini. Input material dan quantity.
kemudian di enter. Setelah itu kita bisa masuk ke header kemudian vendor address ya, atau saudara bisa pakai yang ini ya, ada gambar seperti amplop, nanti dilihat aja, dicek ya, di sini ada vendor address ya. Di vendor address ini kita klik ya, kalau semuanya nanti tidak muncul, tinggal dicari-cari aja di tempatnya ya, ada seperti ini. Nah, intinya adalah kita itu mau membuat atau mengirimkan surat permintaan penawaran dengan material TM500BB ini ke 3 vendor yang akan kita kirimkan ini. Jadi kita buat satu-satu ya, 3 kali save, 3 kali mendapatkan nomor dokumen. Pertama kita buat dulu yang 1950 ya, jadi seolah-olah nanti ini nama kita ya, nama kita masing-masing ya. Jadi ini sudah ada di sistem, yang ini belum. Jadi vendor 1950 itu adalah vendor yang one time vendor ya, yang sesekali dipakai. Contoh STKPN mau beli kertas ya, kita bisa beli di A4, bisa beli di Mitra, di depan kampus ya, tanpa membuatkan kode vendornya ke sistem kita ya, langsung beli, ada invoice, ada notanya gitu ya, sama seperti itu, seolah nanti vendornya kita, nama kita ya. Nah, jadi ingat-ingat yang ditulis nama kita adalah yang ini aja, yang ini udah tersedia di sistem ya, yang ini udah tersedia di sistem, udah dibuatkan sama sistem SAP-nya, tinggal kita pakai vendor ini. Nah, di sini kita klik vendor address, kita masukkan nama kita aja, bebas dari nama masing-masing aja. Kemudian yang terpenting ada jalan saya tulis seturan gitu aja, seturan nomor 100, ini 5 angka 12345, city-nya Sleman, ini alamat sendiri ya, menterinya Indonesia ID. Ya, itu ada, udah cukup. Jadi setelah ini tadi material quantity, klik vendor address, kemudian vendor pertama 1950 diisi dengan nama kita. Vendornya adalah, saya lupa tadi menuliskan 1950 ya, di sini ya 1950, kemudian Mister atau Miss ya, nama saya, nama masing-masing, nanti jalan, kemudian nomor, kode pos, kota, negara ya. Kalau sudah di enter, nah kalau udah seperti ini, pilih bahasanya adalah bahasa Inggris saja yang atas dan oke. Itu save. Nah, dapat nomor 6 sekian 35. Jadi di sini nanti pilih enter, terus pilih bahasa Inggris, EN tadi ya, EN, kemudian save. Udah dapat nomor dokumen yang pertama. Nomornya tadi ya berapa? 6 sekian. Nah, yang 11, langkah ke-11 ini ada seperti ini ya, jangan di close, jangan di /n, lanjutkan ke vendor kedua, lanjutkan input vendor kedua dengan mengulangi langkah ke 8 ya, vendor duanya adalah T/K500AA, lihat A ya, AB ini ya, yang kedua BB nanti. Nah, gimana caranya? Tinggal langsung masukkan di sini T/K500AB, pagar-pagarnya adalah 00. AB benar ya.
Nah, ini lihat ya caranya ya. Saudara nggak perlu menulis nama lagi. Ingat, yang menulis nama itu hanya yang 1950 vendor yang sekali-sekali dipakai, seolah nama kita. Yang vendor 2 sama 3 itu sudah ada di sistem, ya, sudah tercreate di sistem. Jadi tidak perlu kita inputkan nama kita. Ya, tinggal di enter. Bahasanya bahasa Inggris, di atas yang EN ya, bahasa Inggris, enter lagi. Dia udah terisi otomatis dari sistem. Enter. Jadi caranya tak tuliskan sekalian aja. Enter, kemudian pilih bahasa, kemudian dapat nomor RFQ kedua. Kali save ya. Nah, dapat nomor yang kedua 36. Saya 36 tadi 35. Lanjut isi vendor ketiga. Vendor ketiga T-K 500 BB Pagar. Ya, caranya sama, tinggal di enter, pilih bahasa yang atas, bahasa Inggris, enter lagi, save. Nah, 37 ya, dapat nomor RFQ ketiga 6 sekian. Kebetulan ini urut ya, nanti pasti tidak urut karena akan bergantian dengan teman yang lain. Jadi dia mengurutkan dari sistem itu yang tercreate. Nah, yang terpenting adalah kita buat GRB pagar-pagarnya di sini ya, sesuai GRB 00, GRB nomor presensi berapa ya. T-K 500 AB, T-K 500 yang ini tadi BB ya, T-K 500 BB. Nah, dapat 37. Nah, inilah langkah awal. Yang pertama adalah create request work quotation sudah kita buat. Udah di sini kita udah sampai ke masuk ke quotation processing sekarang. Nah, yang terpenting kita udah buatkan pengiriman RFQ-nya ya. Setelah itu kita maintain. Nah, quotation. Nah, display nggak masalah. Lanjut kita masuk ke ME47. Seolah-olah vendor itu udah mengirimkan penawarannya ke kita, ya sudah mengirimkan penawarannya ke kita maintain. Vendor pertama tadi harganya berapa, contoh gitu ya, kemudian spesifikasinya berapa dan lain sebagainya. Vendor pertama, 2 dan 3. Kalau ini saya copy ke sini ya. Kan tadi 6, nomornya adalah 35. Tadi 36. Ini nggak perlu ditulis apa-apa kok ya, ini biar saudara bisa tahu analoginya aja ya. Nah, setelah itu gimana caranya? Kita masuk lagi ke sini, ME47. Ini di slash n aja nggak apa-apa. ME47. Kita akan maintain. Nah, ini dia akan default yang terakhir. Nah, gimana caranya kita bisa cari dari berdasarkan vendor ya yang sudah ada, atau langsung coba saya langsung masuk ke yang vendor pertama ya. Nah, ini 35 ini. Kalau kita tadi nggak hafal, nggak menulis, ya udah nggak apa-apa ya, ditulis aja. Saya ulang ya. Gimana caranya? Ini dikosongkan aja. Gimana caranya? Ini jangan sampai terbalik nanti. Kita mau cari nomor RFQ dari vendor. Atau kalau saya ubah ya, dari material contoh. Nah, dari material ini coba saya cari, akan ada 3, nah, 35, 36, 37 persis ya, sama persis yang kita tulis 35, 36, 37. Nah, kita pertama dulu ya, kita enter ya. Nah, gimana caranya? Kita itu pengen memasukkan harga yang ditawarkan oleh vendor-vendor ini, harga, diskon, kemudian pengiriman dan lain sebagainya. Ya,
bisa dilihat di modul. Nah ini ya, entering quotation one time vendor 1950, kita akan masukkan ini kodenya nih, PB00, RA01, FRB1. Delivery date-nya jadi hari ini plus 6 minggu. Nah, kita isi dulu delivery date-nya. Ini kita yang pertama ya, lihat ya di sini ya. Ini vendor kita, nama kita, vendornya ini, delivery date-nya adalah hari ini plus 6 minggu. Bener ya, 6 minggu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, it's ya. Hitung lagi cara ngitungnya. Lihat ya. Hari ini tanggal 20, tanggal 20 Oktober, 20 September. Ini ya, 20. Kemudian saya ulang, tinggal ditambah 61. Kemudian 2, 3, 4, 5, berarti 1 Desember. Nah, gimana caranya untuk mencari atau ini ya, menambahkan harga-harganya? Nah, kita bisa lihat, kita cari di sini, enter item details-nya. Nah, mungkin kodenya berbeda, item detail beda, bisa masuk ke item condition. Beda detail, item condition. Nah, ini gambar apa? Gambar dolar apa ini? Nah, ini ya. Nanti dipilih item condition, di sini item detail, di sini item condition. Intinya adalah kita akan mencari berdasarkan atau memasukkan harga-harganya, conditionnya ya. Di sini kita masukkannya di sini ya. Nah, dari mana kita memasukkan? Dari ini PB00, RA01, FRB1 yang kita masukkan, yang kode ini ya. Masukkan PB00, berapa jumlahnya? 79, biarkan seperti ini aja. Kemudian RA01, jumlahnya 3%. Ya, itu aja. 1 sudah masuk. Yang terakhir adalah FRB1. FRB1 jumlahnya 100 euro. Itu sudah di enter. Nah, pengen lihat lagi di sini ya, PB00 tadi kita buat 79, 3%, 100 euro. Nah, itu ya caranya. Jadi saudara bisa mengikutinya kalau sudah di enter ya. Udah semua nih, tinggal kita masukkan ke vendor yang kedua harga-harganya. Jadi kita masukkan harganya, gross price, harga motornya, diskon 3%, kemudian freight itu pengiriman. Sudah masuk, kita caranya gini ya, di enter dulu, kemudian ada back-nya, mana back? Ini back seperti ini, baru di save. Ingat ya, enter, back, kemudian save. 35. Lanjut lagi kedua, nanti contohnya dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama kita masukkan ke vendor yang kedua. Jangan sampai terbalik ini ya, jangan sampai terbalik. Vendor kedua itu masukkan gross price-nya PB00 90 euro, kemudian RA01 15%, tidak ada FRB1, kalau nggak ada kosongkan. Pengirimannya hari ini plus 4 minggu. 20 tambah 4, 1, 2, 3, 4, 17. Kemudian tadi item condition lagi, kemudian masukkan PB00 nya berapa tadi? PB00 nya 90, di sini 90, kemudian RA01 jumlahnya ada 15%, FRB1 nya kosong, tidak usah diisi, tinggal di enter ya. Sudah tahu PB00 90, RA01 15, yang lain biarkan kosong. Caranya gimana? Enter sudah ya, enter, kemudian back, ada panah
pilih, baru di save. Oke, gitu ya. Lanjut ke vendor ketiga. Yang terakhir nih 37. Enter. Lihat lagi vendor ketiga 3 TK sama 500 BB. Ya. 82 euro PB00-nya. Pengirimannya hari ini plus 4 minggu sama seperti tadi. 1 2 3 4 17 November. Kemudian item condition lagi. Lagi PB00-nya berapa harganya, 82, kemudian conditionnya 10, RA01 10, FRB1 nya nggak ada, udah berarti tinggal di enter, kemudian back, save. Nah itu ya, berarti kita udah sampai ke memasukkan atau maintain quotation, memasukkan harga-harga ini, condition ya. Jadi saudara nanti kalau di teorinya kita itu di RFQ itu ada condition namanya. Condition itu isinya apa sih? Condition itu berarti isinya adalah harga, pengiriman, diskon ya. Kemudian dicatat di info recordnya ya. Jadi condition itu kondisi, intinya spesifikasi yang ditawarkan oleh vendor itu apa aja. Nah itu yang nanti kita akan coba lihat ya. Di RFQ ada condition, ada price comparison. Ini yang terakhir di materi hari ini kita akan mengcompare ya. Kita akan mengcompare gimana caranya dari ketiga vendor itu kita compare mana yang termurah. Nah untuk yang compare nanti kita akan lanjutkan di video sesi kedua. Untuk hari ini cukup sampai ke memasukkan ketiga vendor ini ya. Tapi untuk mengetahui biar ini sudah masuk semua atau belum, bisa di ME49 ya, biar sekalian ini ya tahu udah tercreate atau belum. Di ME49 ingat ya, collection kolektif RFQ-nya adalah GRB pagar tadi ya. Kemudian dicentang min value quotation sama determinant effective price. Nah, sudah di execute gambar chart. Nah, ini ya, kita udah menginputkan dari ketiga vendor itu mana yang paling murah, itulah yang nanti akan kita pilih ya, Mana yang termurah? Ternyata yang termurah adalah yang ini. Di SAP sudah mengurutkan ya, 1 2 3. Yang termurah ini dari segi price-nya. Itu 1,59 untuk TK 500 BB, 74,21 untuk TK 500 AB, dan 75,33 untuk 19 sekali dipakai. Jadi yang paling murah adalah T-K 500 BB. Pada untuk BB itu ternyata tadi vendor ketiga ya, vendor ketiga yang termurah ternyata. Nah inilah yang nanti akan kita lanjutkan ke PO. Ini ya, lanjutkan ke PO. Yang dua ini kita reject ya, jadi kirimkan rejection letternya. Ini kirim rejection letter. Dah, itu ya materi hari ini. Jadi lumayan panjang, jadi kita akan bagi ke dua video. Yang terpenting saudara bisa mengetahui, bisa melihat ya, sampai mencermati sampai ke compare price tadi ya. Compare price ME49. Yang terpilih adalah yang vendor ketiga dengan harga 71,59. Oke, mungkin itu materi hari ini, dicermati dengan baik, diikuti pakar-pakarnya nomor presensi. Ingin ingat TGRB 00 ya, atau pakar-pakar nomor presensi masing-masing. Intinya adalah kita membuat mengirimkan RFQ 3 kali save, 3 kali nomor dokumen. Kemudian kita juga maintain 3 kali juga, 3 kali save juga tadi nomornya sudah ada, memasukkan harga tadi, kemudian kita compare. Oke, mungkin seperti itu untuk materi hari ini. Terima kasih, semoga bisa diikuti dengan baik ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di grup ya. Dan juga yang terpenting lagi adalah ikuti di modul ya, jangan hanya diikuti di video, tapi bisa sambil dilihat di modulnya mana yang kira-kira perlu diisi. Seperti itu dulu untuk materi hari ini. Kita lanjutkan di video kedua atau di pertemuan berikutnya. Yang penting saudara bisa
mengikuti dan juga mengerjakan tugas harian, yaitu print screen langkah pengerjaan yang saudara sekalian lakukan pada hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Yang terpenting tetap jaga komunikasi ya. Kalau ada masalah, ada kendala di koneksi, kendala di SAP, silahkan sampaikan itu. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Jangan lupa bersyukur hari ini.